Halo, apa kabar? Sehat bukan? Pastinya masih tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Baiklah, kita akan lanjut pelajaran kita di tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Pembelajaran 3. Namun, pastikan sebelum mulai belajar, kamu telah berdoa. Dengan begitu, kamu telah melaksanakan tugasmu sebagai umat beragama. Ayo mengamati. Coba kamu perhatikan teks percakapan antara kecoa dan cicak. Kamu bisa mempraktekkannya di rumahmu bersama teman atau mungkin anggota keluargamu. Mengapa di sekitarmu banyak sampah kecoa? Lalu kecoa menjawab cicak, manusia selalu membuang sampah ke sini. Jika kamu jadi manusia, apa yang akan kamu lakukan? Tanya cicak. Aku akan membuang sampah ke tempatnya. Kalau tidak, rumah akan kotor dan bau. Rumah juga akan menjadi sarang penyakit karena banyak kuman. Setuju, kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Ternyata isi percakapan antara cicak dan kecoa adalah tentang pentingnya menjaga lingkungan. Coba kamu lihat lingkungan kecoa sangat kotor bukan? Nah, lingkungan yang kotor dapat menjadi sarang penyakit sehingga akan membuat kita menjadi sakit. Maka dari itu kita semua perlu menjaga kebersihan lingkungan. Sekarang mari kita jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan. Di sini kamu bisa lihat ada 5 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa isi percakapan cicak dan kecoa? Ya, kalau tadi kamu perhatikan, isi percakapan cicak dan kecoa adalah tentang menjaga kebersihan lingkungan. Pertanyaan kedua, mengapa di sekitar kecoa banyak sampah? Ya tadi dikatakan karena manusia membuang sampah sembarangan. Berikutnya, soal yang ketiga, bagaimana pendapatmu dengan sikap cicak dan kecoa? Ya tadi, cicak dan kecoa berpendapat bahwa seharusnya rumah atau tempat tinggal kita harus bersih dari sampah. Ya, apakah kamu setuju dengan pendapat cicak dan kecoa? Ya, pastilah kamu setuju. Karena lingkungan yang bersih akan membuat kesehatan kita terjaga. Lalu soal yang keempat, apa yang akan kamu lakukan ketika melihat sampah berserakan? Kira-kira tindakan apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan membiarkan sampah itu begitu saja? Atau apakah kamu akan membersihkan sampah yang berserakan itu? Kamu bisa jawab sendiri pada buku tugasmu. Begitupun soal yang kelima. Apa yang kamu lakukan ketika melihat temanmu membuang sampah sembarangan? Ya, di sini ditanyakan tentang sikapmu. Kalau kamu melihat temanmu membuang sampah sembarangan, apakah kamu biarkan saja atau kamu tegur? Kamu jawablah kelima pertanyaan ini pada buku tugasmu. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Isilah teka-teki silang berikut dengan benar. Jadi di sini kita diminta mengisi teka-teki silang atau disebut juga ini dengan TTS. Coba kita perhatikan apa saja
soal-soalnya. Yang pertama, mendatar. Ibu akan memberi petunjuk kepada kamu. Bila dikatakan mendatar, artinya kamu tulis jawaban nomor 1 ini pada kotak yang mendatar seperti ini. Jadi ada 5 huruf nanti yang menjadi jawabannya. Karena ada 5 kotak. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, tidak bersih atau terkena noda. Nah, apalah kata yang sesuai dengan petunjuk ini? Kamu bisa isi pada kotak di sini. Kalau dikatakan tidak bersih atau terkena noda, pastilah itu kotor, kamu tulis ya. Berikutnya nomor 2, barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Oke, kamu isi pada kotak mendatar yang ada angka 2-nya ini. Jadi ada 6 huruf yang menjadi jawabannya. Coba kamu isi apa kira-kira kata yang cocok di sini. Berikutnya untuk menurun. Nah, ini nak menurun ya. Jadi nanti jawaban dari pertanyaan menurun ini kamu isi ke bawah begini ya nak ya. Binatang yang amat kecil dapat menyebabkan penyakit. Bila tadi di sini ada huruf K untuk kata kotor, maka ke bawah jawabannya harus diawali dengan huruf K. Kira-kira apa yang cocok? Kecoa ya nak ya. Begitulah kamu lengkapi teka-teki silang pada layar ini. Kamu tuliskan di buku tugasmu. Itulah yang menjadi tugasmu yang kedua di hari ini. Selanjutnya, mari kita membaca teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Hindari rumah yang tidak bersih. Rumah yang tidak bersih harus dihindari. Rumah yang tidak bersih banyak kuman. Kuman inilah yang menyebabkan penyakit. Jika sakit, berbagai kegiatan akan terganggu. Badan akan terasa lemah dan lesu. Nafsu makan pun akan berkurang. Rumah yang tidak bersih banyak penyebabnya. Bisa saja karena rumah jarang dibersihkan. Sampah dibuang sembarangan dan tidak diolah. Sampah akan menumpuk dan menjadi bau. Tumpukan sampah inilah yang menjadi sarang penyakit. Jadi lewat bacaan ini kita harus selalu membersihkan rumah. Karena lewat bacaan ini tadi kita sudah belajar bahwa rumah yang tidak bersih menyebabkan penyakit. Ya nak ya, sampah yang berserakan, sampah yang menumpuk akan menjadi bau dan menjadi sarang penyakit. Maka dari itu kamu harus rajin-rajin membersihkan rumah. Sampah dibuang pada tempatnya. Dengan begitu, lingkunganmu, terutama rumahmu, menjadi bersih dan bebas dari kuman yang dapat mengakibatkan sakit penyakit. Ibu harap sesudah kita belajar tentang pentingnya menjaga kebersihan rumah, kamu bisa menerapkan hidup bersih di rumah. Bagaimana caranya? Yang pertama, rajinlah membersihkan rumah dan lingkungan sekitarmu, yaitu pekarangan rumah. Sampah-sampah supaya dikumpulkan pada suatu tempat, lalu kalau bisa diolah, pisahkan sampah organik dengan sampah anorganik. Begitulah langkah-langkah yang dapat kamu lakukan dalam menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah dengan teliti. Coba kamu perhatikan gambar ini dengan teliti. Apa yang kamu lihat pada gambar? Apa isi gambar yang kamu amati? Apa pendapatmu tentang gambar itu? Ujilah pemahamanmu. Tuliskan hasil pengamatanmu atas gambar pada kolom berikut.
Jadi coba kamu tuliskan bagaimana isi gambar pada layar ini. Gambar ini menunjukkan lingkungan yang bagaimana? Apakah lingkungan yang bersih atau lingkungan yang kotor? Apakah kamu suka tinggal di lingkungan seperti ini? Kamu coba tuliskan pada buku tugasmu. Ya, kamu bisa lihat di sini banyak sampah berserakan, mainan yang tidak teratur, tidak disimpan pada tempatnya. Kira-kira apa yang kamu lakukan bila kamu mendapati lingkungan seperti ini? Bila kamu melihat rumahmu pada kondisi seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan membiarkannya atau kamu akan mulai membersihkan dan menyimpan benda-benda pada tempatnya? Coba kamu tuliskan pendapatmu di buku tugasmu. Berikutnya, ayo mengamati. Amati kembali gambar rumah yang tidak bersih sebelumnya. Ada mainan dan potongan kertas berserakan. Perhatikan gambar berikut. Ya, ini ada gambar layang-layang. Pada gambar yang tadi kita lihat ada layang-layang dan potongan kertas. Gambar layang-layang merupakan bangun datar. Bangun datar mempunyai ruas garis. Masih ingatkah kamu dengan ruas garis pada bangun datar? Iya, inilah yang dikatakan dengan ruas garis, ya nak ya. Jadi pada gambar layang-layang ini ada berapa ruas garisnya nak? Coba kita hitung, ini 1, 2, 3, dan 4. Kamu bisa berikan tanda seperti ini. Lalu pada potongan kertas ini ada berapa ruas garisnya? Ternyata ada 4 juga ya nak ya. Kamu buat garis 1, 2, 3, 4. Berikutnya potongan kertas berikutnya juga ada 4 ruas garis. Coba kita hitung 1, 2, 3, dan 4. Nah, tugasmu yang terakhir sebagai latihan untuk kamu, tunjukkanlah atau gambarkanlah ruas-ruas garis pada bangun-bangun datar berikut. Jadi di sini ada 5 bangun datar. Coba kamu gambarkan ruas garisnya. Ya, ini sudah kita pelajari pada video sebelumnya dan Ibu rasa lewat pelajaran kali ini kamu akan lebih memahami tentang ruas garis. Dan ini latihan untukmu supaya kamu semakin paham apa itu ruas-ruas garis. Sekian saja pelajaran kita untuk hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan kamu harus menyelesaikan tugas-tugas yang telah Ibu berikan kepada kamu. Sekalipun kita masih dalam situasi pandemi COVID-19, kita harus tetap semangat belajar. Terima kasih untuk perhatian kamu. Ibu tunggu tugas-tugas dari kamu untuk dikumpulkan pada hari Sabtu depan. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.